Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Ini maaf, di sini sumbu X dan sumbu Y ya. Memahami Jadi untuk sekarang itu kita akan memahami tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, hubungan antara garis itu ada tiga hal. Yang pertama berpotongan, yang kedua sejajar, yang ketiga tegak lurus. Kita lihat gambar dua titik sebelah sini, garis-garis pada bidang koordinat kartesius ya. Lihat, kita lihat dulu yang pertama, garis ini ya, yang hijau. Garis yang hijau ini, nih garis yang hijau ini melewati titik A, yaitu di koordinat titik 3,2 dan di B 3,-6 ya. Garis hijau ini ya, garis hijau ini sejajar dengan garis atau dengan sumbu X ya. Garis hijau ini sejajar dengan sumbu Y ya. Sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau maksudnya sejajar itu kayak gimana, itu pelajaran pas waktu di kelas 7 ya. Udah dipelajari yang garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus ya. Jadi garis yang hijau ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Jadi garis hijau ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus kayak gimana? Jadi membentuk tanda seperti tanda tambah. Kalau sejajar itu sama dengan kalau X itu X ya. Kalau berpotongan itu membentuk seperti X, huruf X ya. Atau huruf kali, tanda kali ya. Jadi kita lihat di sini sekarang yang merah ya. Yang merah ini, kalau yang merah ini melewati titik C dan titik B ya, dimana C itu negatif 5,2 dan B itu 3,-6. Ini itu ya tidak tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu X ya, tapi memotong kedua sumbunya. Jadi garis merah ini memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu memotong sumbu X nya di negatif 3 dan memotong sumbu Y nya di negatif 3 juga. Ini berarti kalau ini koordinatnya itu 0, negatif 3 kalau di sumbu Y nya, kalau di sumbu X nya negatif 3,0 ya. Itu untuk, jadi ada tiga ya, ada tiga hubungan. Yang pertama tegak lurus ya. Tegak lurus itu contohnya, tegak lurus itu sumbu X ini terhadap garis biru ini terhadap sumbu Y, ini membentuk tegak lurus. Sedangkan garis biru sejajar dengan sumbu X. Tadi kalau tegak lurusnya terhadap sumbu Y, kalau sejajarnya terhadap sumbu X itu ya. Jadi bisa dilihat, dipahami sekali lagi. Jadi ada posisi garis terhadap sumbu X. Jadi ada yang berpotongan. Kalau yang berpotongan tuh contohnya yang warna merah ya. Sedangkan yang sejajar tuh contohnya yang biru terhadap sumbu X, yang hijau terhadap sumbu Y, itu yang sejajar ya. Sedangkan yang tegak lurus kebalikannya, jadi membentuk tanda tambah. Bisa dilihat, sumbu Y sejajar dengan sumbu X. Garis hijau sejajar atau tegak lurus dengan sumbu X. Jadi membentuk, kalau misalkan ini membentuk tanda tambah tuh ya di sini. Jadi
ini tegak lurus. Sedangkan garis biru ya, garis biru yang ini tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Itu. Jadi kalau membentuk tanda tambah kan? Ya, itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada tiga. Yang pertama sumbu berpotongan, kedua sejajar, ketiga tegak lurus. Dan jadi harus diingat bahwa sebuah garis ini pasti melewati beberapa titik ya. Contohnya di sini salah satunya garis yang hijau ini melewati titik A dan titik B ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih ya. Semoga dipahami. Coba dibaca-baca lagi di bukunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.